Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Huwasajid dengan NIM 442507004 dari kelas 442B01. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Studi Kasus Konflik Komunikasi dalam Hubungan Keluarga berdasarkan Teori Komunikasi. Pada video ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam keluarga, penyebab terjadinya konflik komunikasi, serta teori komunikasi yang digunakan untuk memahami masalah tersebut. Komunikasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan informasi, perasaan, maupun pendapat kepada orang lain. Dalam lingkungan keluarga, komunikasi menjadi dasar utama untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami antara anggota keluarga. Namun, komunikasi dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Konflik sering terjadi karena ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, emosi yang tidak terkendali, maupun kurangnya kemampuan dalam mendengarkan orang lain. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan memengaruhi keharmonisan keluarga. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau antara dua orang atau lebih. Dalam keluarga, komunikasi interpersonal terjadi lebih dekat karena adanya hubungan emosional yang kuat. Melalui komunikasi yang baik, setiap anggota keluarga dapat memahami kebutuhan, harapan, dan perasaan satu sama lain. Konflik komunikasi dalam keluarga biasanya muncul akibat perbedaan cara pandang. Misalnya, orang tua memberikan nasihat dengan tujuan membimbing, tetapi anak menganggapnya sebagai tekanan atau larangan. Perbedaan dalam memahami pesan inilah yang sering memicu konflik dalam keluarga. Dalam makalah ini digunakan teori komunikasi sosiopsikologis. Teori ini menjelaskan bahwa proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor psikologis individu seperti emosi, pengalaman, sikap, dan pola pikir seseorang. Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, maka pesan yang diterima juga dapat dimaknai secara berbeda. Melalui teori tersebut, dapat dipahami bahwa konflik komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan, tetapi juga dipengaruhi oleh cara seseorang menafsirkan pesan yang diterimanya. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga perlu belajar mengendalikan emosi, bersikap terbuka, dan memahami sudut pandang orang lain agar komunikasi tetap berjalan lebih baik. Oke, selanjutnya metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari jurnal, buku, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan komunikasi keluarga. Kesimpulannya, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan keluarga. Komunikasi yang efektif dapat menciptakan hubungan yang harmonis, sedangkan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk menjaga kualitas komunikasi dengan saling menghargai dan memahami satu sama lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.